Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Robby Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah yang mengenai jenazah seseorang yang dinilai untuk kehidupan dunia begitu terhormat, dia seorang mantan pejabat di bank konvensional yang rajin ibadah, tahajud, bersedekah, membantu orang lain. Tetapi di akhir hayatnya, ketika dikuburkan hanya 5 menit saja, ketika dibuka lagi jenazahnya sudah terbakar. Dan ini menjadi inspirasi buat kita semua untuk menjauhi dosa riba, karena Allah sudah mempertontonkan gitu ya, sudah memperlihatkan ajar bagi pelaku riba di dunia juga sudah diperlihatkan. Semoga kisah ini bisa menjadi nasihat buat diri saya sendiri, juga buat sahabat-sahabat semua. Silahkan untuk ditonton, untuk dilihat, didengarkan kisahnya, semoga bermanfaat. Jenazahnya sudah terbakar saat dibongkar setelah baru 5 menit dimakamkan. Peristiwa itu terjadi pada bulan Juli tahun 2017. Adalah ia seorang laki-laki bernama Pak Budi, bukan nama sebenarnya. Pak Budi dikabarkan meninggal dunia pada malam itu. Pak Budi dikenal sebagai seorang direktur yang sangat baik hati. Beliau juga terkenal rajin sholat, juga sholat tahajud. Pada waktu jalan-jalan ke sebuah pulau bersama karyawannya, di saat yang lain sibuk karaoke, main musik, main kartu, bersantai-santai dan tertawa-tawa, Pak Budi bertahan di kamar dan melaksanakan sholat tahajud. Beliau adalah bos yang sangat baik, royal dalam berbagi. Pak Budi meninggal dunia di usia yang relatif muda, yaitu 43 tahun. Esok paginya, Pak Budi mulai disemayamkan di rumah duka, kemudian diantar ke pemakaman di Karet Tengsin depan City Walk Sudirman. Alhamdulillah, pemakaman berjalan lancar. Lalu seorang ustadz menutup acara pemakaman dengan doa. Alhamdulillah, pemakaman Pak Budi selesai. Selesai berdoa, semua pelayat dan keluarga bersiap-siap untuk pulang. Akan tetapi, tiba-tiba ada masalah. Datang rombongan jenazah lain, lalu menuju lokasi pemakaman Pak Budi. Dengan serta-merta, seorang ibu menghampiri dan bertanya, "Kenapa lubang kuburan anak saya dipakai?" Astagfirullahaladzim. Ternyata hari itu ada 2 jenazah yang akan dimakamkan, dan jenazah Pak Budi telah salah dimakamkan di liang lahat orang lain. Keluarga almarhum Pak Budi berusaha bernegosiasi agar jenazah kedua bersedia dimakamkan di liang lahat yang seharusnya milik Pak Budi. Akan tetapi, keluarga jenazah kedua bersikukuh ingin agar jenazah Pak Budi digali lagi dan dipindahkan. Segala upaya negosiasi dan kompromi telah dilakukan, tetapi pada akhirnya makam Pak Budi harus digali lagi. Proses penggalian ulang dan pemindahan jenazah Pak Budi pun dilakukan.
Subhanallah, saat liang lahat baru berhasil digali setengahnya, ujung-ujung papan baru terlihat sedikit. Para penggali kubur saling berpandangan satu sama lain dan merasakan jantung berdegup kencang. Karena semuanya mencium bau khas seperti rambut terbakar, bau sangit seperti ada yang terbakar. Ibu Pak Budi yang saat itu hadir dalam proses pemakaman pun sontak jatuh pingsan dan menimbulkan kekacauan dan teriakan dari para hadirin yang lain. Penggalian dilanjutkan. Astagfirullahaladzim. Semuanya melihat papan liang lahat yang sudah menghitam, serta jenazah yang sudah berasap dengan kain kafan yang hangus, dan tercium bau daging terbakar yang sangat-sangat jelas. Semuanya berteriak, Subhanallah, Astagfirullahaladzim. Para penggali makam pun langsung gegas melompat keluar dari liang lahat dan berlari menjauh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Suasana semakin mencekam. Keluarga jenazah kedua pun merasa bersalah dan akhirnya mengikhlaskan jenazah Pak Budi dikubur kembali di liang lahat itu. Para penggali kubur cepat-cepat menurunkan tanah tanpa menyusun lagi papan-papan yang sudah menghitam dan sebagian sudah patah-patah serta rapuh. Semuanya keheranan karena jenazah Pak Budi baru saja dimakamkan 5 menit, kemudian dibongkar kembali. Akan tetapi semuanya terkejut karena melihat papan-papan pembatas jenazah sudah menghitam dan jenazah Pak Budi pun sudah seperti gosong terbakar bersama kain kafannya. Tentu semua kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Selama hidupnya, Pak Budi terkenal sebagai seorang direktur yang sangat baik hati. Beliau selalu memperhatikan karyawannya. Beliau juga sering sekali membantu dan sangat dermawan. Selain itu pula, beliau terkenal sebagai sosok yang sangat taat beribadah. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Tahu, hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ia adalah benar. Pak Budi adalah seorang direktur yang sangat baik hati, dermawan, dan taat beribadah. Namun, tahukah Anda, ternyata Pak Budi adalah seorang direktur dari bank konvensional. Yang kita tahu bersama, tentunya di dalam bank konvensional dipraktikkan ribawi. Dengan tetap menjadi pelaku riba, itu artinya kita memusuhi Allah dan menyakitinya. Karena Allah jelas-jelas mengumumkan perang melawan pelaku riba. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Surah Al-Ahzab ayat 57. Mengatakan fa'in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasul, maka umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Kalau negeri sudah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya, hancur itu negeri. Ketika mereka tidak mau berhenti dari riba. Kenapa sih harus riba, jemaah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ustaz, nggak ada kerjaan lain. Kata siapa? Banyak kerjaan yang halal. Dan umat Islam ini jumlahnya mayoritas, dan dia bisa menekan supaya usaha-usaha itu tidak ada riba. Bisa. Karena kita yang banyak. Kenapa sekarang muncul bank syariat?
Karena umat Islam menuntut harus ada bank syariat. Kenapa semua bank konvensional buka cabang syariat? Karena kita yang nuntut, minta supaya ada bank syariat. Artinya seorang muslim ketika meninggalkan riba, mau tidak mau perusahaan itu akan berpikir, karena selama ini yang nabung di tempat dia, yang pinjam sama dia muslim, gimana saya memberikan kepada mereka sistem yang islami yang bisa mereka terima. Semoga Allah lindungi kita semua dari perilaku riba sampai akhir masa. Amin ya rabbal alamin.